Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara kita Zakku Akbar Al-Kautsar dari Kota Pekanbaru, Riau. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makan dan buang hajat termasuk uzur untuk mengakhirkan sholat hingga waktu sholat berikutnya? Maksudnya mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, ya sampai masuk waktu berikutnya. Jawabannya tidak, ya. Tidak boleh. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas kaum mukminin berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Jadi waktu sholat zuhur digunakan untuk sholat zuhurnya. Ya, sholat zuhur harus dilakukan di waktu zuhur. Sholat asar harus dilakukan di waktu asar. Sholat maghrib juga demikian. Sholat isya, sholat subuh juga demikian. Pada asalnya seperti itu. Tidak boleh digabung kecuali ada uzur yang syar'i, ya, di antara uzur syar'i safar, kemudian sakit, kemudian ada hajat yang mulihah, ya, kebutuhan yang sangat mendesak. Di antara uzur, ya, seperti misalnya lupa, ketiduran. Kalau makan itu bukan uzur untuk mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Memang dia menjadi uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah misalnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan la salata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Dan tidak ada sholat juga ketika seseorang kebelet, ya, untuk buang hajat. Ini bisa menjadi uzur bagi seseorang untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau untuk meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, maka tidak demikian. Ya, tidak demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian disebutkan di sini, apabila seseorang telah melakukannya, apakah sholatnya wajib diqadha? Kalau karena kejahilan, iya. Kalau asalnya dia tidak tahu, kalau seperti itu tidak dibolehkan, maka dia wajib mengqadha'nya. Ada uzur bagi dia untuk mengqadha' salatnya tersebut. Tapi kalau dari awal dia sudah tahu, tapi dia nekat untuk meninggalkan salat sampai akhir waktu, dia tahu tidak boleh seperti itu, tapi malas sehingga meninggalkan salatnya sampai keluar waktunya. Orang yang tidak punya uzur seperti ini tidak boleh mengqadha' salatnya. Tidak boleh mengqadha' salatnya. Dan itu hukuman bagi dia. Taib, disebutkan di sini, apabila seseorang dalam keadaan sakit dan telah meninggalkan salat karena uzur beberapa kali dan belum mengqadha'nya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang yang sholat, orang yang sakit, orang yang sakit itu sebenarnya juga tidak boleh meninggalkan sholatnya. Dia tetap wajib untuk sholat sesuai dengan kemampuan dia. Sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia mampunya
memberikan isyarat saja, sholat dengan isyarat. Kalau dia mampunya, misalnya, sholat tanpa wudu tanpa tayamum, sholat tanpa wudu tanpa tayamum. Dia mampunya sholat dengan tayamum saja, dia harus sholat dengan tayamum. Dia mampu berwudu, dia harus sholat dengan berwudu. Sesuai kemampuan dia. Tapi juga jangan bermudah-mudahan ya. Ada usaha untuk berwudu. Ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa sama sekali, tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, sholat sesuai dengan keadaan dia. Di waktunya. Namun memang para ulama memberikan keringanan untuk menjamak. Ya silahkan menjamak, tidak ada masalah. Karena memang keadaan dia sakit. Ada uzur untuk itu. Taib. Ini dalam pertanyaannya, orang dalam keadaan sakit meninggalkan sholat. Sebenarnya ini tidak boleh ya. Tapi kalau misalnya dia meninggalkannya karena tidak tahu bahwa orang sakit itu tidak boleh meninggalkan sholat, maka dia boleh mengqadhanya karena ada udzur kejahilan itu. Apakah segera diqadha dalam keadaan duduk atau menunggu hingga mampu atau tidak kesulitan untuk berdiri? Qadha secepat mungkin. Qadha secepat mungkin, ya. Sesegera mungkin. Kalau misalnya dia tidak bisa berdiri, qadha dalam keadaan dia duduk, tidak ada masalah. Memang kemampuan dia seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa jazakum khaira wa fikum barakallah. Inilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jawaban dari pertanyaan saudara kita Zakku Akbar Al-Kautsar. Mudah-mudahan jawaban ini bisa difahami dengan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.